Nah, kita ada di dalam khotbah berseri The Road to the Cross. Ini adalah minggu yang ketujuh. Judul khotbah saya hari ini adalah Salib adalah jalan menggantikan bait Allah. Dan hari ini adalah Minggu Palma. Teks kita hari ini adalah di Matius 21 ayat 12 sampai 15. Saya akan baca yang putih, saudara baca yang ungu. Kita akan bergantian membacanya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja, penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ayat 13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Ayat 15. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Dan sejak itu mereka berusaha keras untuk membunuh Yesus. Dan ini adalah momen hari Senin ya saudara, hari Minggu. Minggu Palma adalah seminggu sebelum Yesus, 4 hari sebelum Yesus disalib ya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, ayat yang baru kita baca adalah kisah yang jarang sekali dikhotbahkan. Kalaupun dikhotbahkan, itu biasanya dangkal-dangkal saudara ya, karena ini bicara tentang Yesus marah. Nah, kalau saudara perhatikan, perikop sebelumnya ini adalah perikop Minggu Palma. Palm Sunday, di mana Yesus dielulukan di Yerusalem. Yesus masuk di Yerusalem dengan menunggangi keledai, dan orang-orang dengan daun palem menyambut Yesus dan menaruh jubah mereka supaya Yesus berjalan di atas jubah mereka bersama dengan sang keledai. Nah, kedatangan Yesus itu mendeklarasikan bahwa dia adalah raja. Dia masuk ke Yerusalem. Tapi raja ini bukan raja yang singgasananya emas, yang mahkotanya permata, tetapi singgasananya adalah salib. Dan mahkotanya adalah mahkota duri. Nah, setelah dia masuk ke Yerusalem, Yesus juga pergi ke bait Allah di Yerusalem. Dan Yesus menyucikan bait Allah. Nah, tindakan Yesus ini sangat tidak terduga dan membuat orang bertanya-tanya. Mungkin juga bagi saudara dan saya, maknanya apa? Kenapa Yesus yang biasanya begitu lemah lembut, Yesus terkenal karakternya meek, lemah lembut. Tetapi apa yang terjadi kok dia bisa galak? Galak sekali, marah dengan violence. Menjungkir balikan meja. Bahkan di kitab Yohanes 2 dia ambil tali dibuat cambuk saudara. Bayangkan saudara kalau saya di CW mulai membalikkan meja di food court. Terus saya ambil tali terus mencambui pegawai-pegawai yang ada di sana. Kira-kira saudara mau jadi jemaat Gibeon gitu saudara? Pasti saudara tidak akan mau. Nah, ini apa yang terjadi? Karena Yesus biasanya bilang, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. I will give you rest ya. Yesus itu orangnya lembut, tapi di sini dia bisa begitu marah. Nah, ini kenapa? Maknanya apa? Nah, we will unpack that today. Nah, yang pasti Yesus menyatakan dirinya sebagai raja baik di Yerusalem, di Palm Sunday, tetapi juga di bait Allah. Dan di bait Allah itu, bait Allah dibersihkan dan disucikan. Nah, makna Injilnya bagi kita apa? Itu yang akan kita bahas hari ini. Poin saya ada 3. Yang pertama, sebelum saudara mengerti makna Injilnya, saudara harus tahu apa makna bait Allah yang sesungguhnya bagi orang Yahudi di saat itu. Dan mengapa yang kedua, bait Allah harus disucikan oleh Yesus. Baru yang ketiga, makna Injilnya dibalik penyucian bait Allah oleh Yesus bagi kita. Jadi kita akan mulai yang pertama. Apa makna bait Allah yang sesungguhnya? Yang siap belajar katakan yes. Nah, yang pertama saudara, saya mau menjelaskan tentang bait Allah terlebih dahulu. Mungkin waktu kita mendengar kata bait Allah, kita pikir bait Allah itu seperti gereja. Gereja kecil, gereja besar, gereja kota, gereja desa, gereja puluhan ribu kapasitasnya, belasan ribu, ribuan, atau ratusan, atau bahkan puluhan. Kita pikir sama saja. Sebenarnya tidak. Kalau bait Allah bukan gereja kayak sekarang. Bait Allah memang sekarang sudah hancur, sudah tidak ada lagi dan tidak dibangun lagi. Namun bait Allah itu berbeda. Bait Allah bukan rumah ibadah biasa, bukan sekedar sinagog, tetapi sinagog di atas segala sinagog. Bait Allah adalah pusat ibadah bagi bangsa Yahudi. Jadi hari raya besar Yahudi kalau itu dirayakan, orang-orang Yahudi yang merantau di luar Yerusalem
pulang kampung dari berbagai daerah, negara, benua, semua berkumpul untuk beribadah ke bait Allah di Yerusalem. Kenapa? Nah, ada dua hal yang terjadi yang ada di bait Allah yang tidak ada di tempat lain. Semua orang Yahudi memahami dua hal ini. Nah, saya akan jelaskan. Yang pertama, bait Allah dipercayai sebagai tempat keramat di mana mereka benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Ini adalah pusat penyembahan. Katakan sama-sama, pusat penyembahan. Pusat penyembahan. Nah, itulah sebabnya pemazmur di Mazmur 63, Daud, dia ini bicara tentang kemahnya, kemah tabernakel. Dia bilang waktu dia tidak bisa masuk beribadah, dia bilang, ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah kering dan tiada berair. Terus dia bilang begini, demikianlah aku memandang di tempat kudus-Mu. Itu bahasa Inggrisnya sanctuary. Sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Itu bicara tentang bait Allah. Bukan bait Allah waktu itu belum ada, tapi kemah. Tempat di mana dia itu bisa ketemu dengan hadirat Tuhan. Zaman Musa itu namanya tabernakel Musa. Zaman Daud namanya kemah Daud. Di zaman Salomo namanya bait Allah. Di zaman Yesus itu adalah bait Allah yang dibangun oleh Herodes. Nah, saya tunjukkan kepada saudara denahnya, ya. Saya ingin menunjukkan ini supaya saudara ngerti bait Allah itu seperti apa. Nah, apa yang terjadi? Ini adalah denahnya, bait Allah di Yerusalem. Ini bait Allahnya yang dibuat oleh Herodes. Saya tunjukkan, saya kasih sedikit sejarah. Bait Allah ini dibangun dua kali. Yang pertama oleh Salomo, hancur oleh kerajaan Babylon. Anak-anaknya Salomo murtad sama Tuhan. Tuhan kirim Babylon untuk menghancurkan bait Allah. Yang kedua dibangun oleh Herodes Agung. Setelah bangsa Israel itu boleh kembali ke Yerusalem. Hancur juga setelah Yesus disalibkan 70 tahun kemudian. 70 tahun Masehi. 70 AD, Anon Dani, ya, setelah Yesus mati. Jadi yang tersisa sekarang adalah tembok ratapan. Kalau saudara pergi ke Yerusalem, ada satu tembok yang dianggap penting, sakral, suci oleh orang Yahudi. Itu adalah sisa dari bait Allah yang dibangun oleh Herodes Agung. Yang dibangun tahun 500-an, ya, tahun 500-an sebelum Yesus lahir. Nah, ini adalah sisa dari tembok ratapan. Nah, kalau saudara perhatikan, Yesus ngamuknya di mana? Yesus ngamuknya tuh di sini loh, saudara. Nah, ini loh. Ini namanya Serambi Salomo. Itu adalah halaman untuk orang bukan Yahudi. Di situ jualan banyak sekali, gitu, gitu ya. Wah, hewan ternak di mana-mana, kemudian penukar uang, sibuk, bising. Wah, rame sekali seperti pasar, saudara. Jadi apa yang terjadi itu full of people berjual beli. Dan apa yang terjadi? Yesus masuk ke sana, dia melihat ini kok bukan lagi tempat untuk beribadah, tetapi tempat untuk berjual beli. Nah, di dalam bagian yang ungu ini, yang sebelah sini, yang saya highlight ini, bentuknya, ini saya menemukan bentuk bait Allah yang dibangun oleh Salomo seperti ini. Bentuknya di mana ini adalah ada kayak pelataran para imam, di mana ada bejana pembasuhan, kemudian ini ada altar, baru masuk sebuah foyer, baru masuk ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, kalau dilihat dari atas, ini sebenarnya tatanan bait Allah ini meniru tatanan tabernakel Musa yang bentuknya seperti ini. Jadi sebenarnya tabernakel Musa itu ditiru, dibuat dalam bentuk gedung di bait Allah. Nah, di pelataran ada altar dan mezbah dari tembaga. Bejana, dan juga ada bejana pembasuhan dari tembaga. Nah, kalau saudara lihat masuk ke ruang kudus, di sana ada meja roti sajian, ada kandil emas, lilin dengan 7 cabang, ada dupa, meja dupa emas, kemudian baru ada tirai, tabir, yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, di dalam ruang maha kudus, yang paling atas, di
Di situ ada tabut perjanjian, bahasa Inggrisnya Ark of the Covenant. Di dalam ruang Maha Kudus inilah hadirat Tuhan bersemayam. Itu yang membedakan, karena kalau orang mau ketemu sama Tuhan, mereka harus pergi ke sebuah lokasi namanya Bait Allah. Di ruang Maha Kudus itu ada hadirat Tuhan. Jadi ceritanya begitu ya saudara ya. Nah, apa yang pertama kali orang Israel lihat waktu masuk ke dalam tatanan ini adalah altar. Mengapa perlu ada altar? Ini adalah tujuan kedua. Mereka bukan hanya berjumpa dengan Tuhan, tetapi untuk berjumpa dengan Tuhan di Bait Allah harus melalui persembahan korban. Mengapa kok harus melalui persembahan korban? Nah, let me pause dulu, stop di sini ya. Apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui ritual korban dan tatanan desain dari Bait Allah? Ya, kalau saudara perhatikan, Bait Allah ini diawali dari Musa. Jadi kalau saudara buka kitab Keluaran, Musa mendedikasikan 15 pasal. Berapa saudara? 15 pasal. Untuk detail, buat ini tadi, denah itu tadi. 15 pasal. Secara rumit, kompleks, detail. Nah disinilah saudara saya ingin memberikan pesan sponsor ya. Pesan sponsor. Sebelum kita meneruskan. Sebagai orang Kristen saudara, kita itu perlu belajar detailnya teologi. Penting. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang detail. Sangat detail. Jadi jangan anti belajar Alkitab. Yang setuju katakan amin. Jadi saya minta supaya kita ini kenapa kok serius sekali minta saudara baca Alkitab, merenungkan, ada land devotional. Ya, saudara diajak 2 kali berpikir gitu ya. Gini saudara, saya ini sering dengar ya, kalau di lingkungan orang-orang karismatik gitu ya. Ada yang bilang gini, kita kan, saya juga dibesarkan di dalam lingkungan karismatik. Dan orang bilang, Pak kalau orang karismatik itu nyembah Tuhan itu pakai ini Pak. Wah, adem Pak. Makanya kalau kita menyembah itu sampai mercing-mercing, wah, sambil angkat tangan, sambil nangis gitu, terus gini-gini. Wah gitu. Itu orang karismatik Pak, makanya dia itu pakai ini. Tapi kalau orang Protestan, orang Reform itu pakai ini. Wah, eksposisi, wah, doktrin, wah gitu saudara ya. Jadi hidup itu sudah susah Pak. Jadi saya mau pakai hati saja, nah, gitu saudara. Kelihatannya masuk akal ya saudara ya. Tapi ini pesan sponsor nih, saya perlu kasih tahu. Matius 27 ayat 37 berkata, Yesus yang bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Betul ya? Pakai hati, katakan sama-sama pakai hati. Penting ya pakai hati. Tetapi lihat, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi juga harus pakai akal budi, harus pakai rasio. Jadi kalau cuma pakai akal budi toh, juga nggak benar. Karena apa? Akhirnya hanya penuh dengan pengetahuan jadi Farisi. Kerjanya ngomongin sesat, salah. Semua orang salah. Dia yang paling benar. Padahal dia tidak mengaplikasikannya. Tapi orang yang ngomong cuma pakai hati saja tapi tidak tahu. Dia tidak bisa mengartikulasikan siapa yang dia sembah. Itulah sebabnya harus dua-duanya. Pakai akal dan pakai hati. Ayo bilang ke kanan dan ke kirimu. Harus pakai akal sama pakai hati bro. Nah amin. Yang setuju katakan amin. Nah ini penting. Karena begini saudara, 15 pasal Musa itu mendapatkan suara dari Tuhan untuk membangun secara detail. Nah saya masih, back to the point ya. Saya masih ingat waktu kita mau jual rumah di Amerika, realtor saya, orang yang membantu kita untuk menjual rumah itu dia bilang, Pak, rumah nanti kami akan show kepada calon pembeli. Kalau bisa Pak, rumahnya dibuat seumum mungkin. Supaya waktu orang masuk itu tidak seakan-akan dengar ini Christian family banget. Kalau bisa ganti foto-fotonya dihilangin, ganti yang bunga gitu-gitu. Makanya biasanya kalau rumah kosong itu di stage, dikasih furniture sementara gitu. Supaya orang tuh bisa lihat dirinya punya rumah di rumah itu. Lah kalau terlalu personal, nanti nunjukin itu rumahnya Bapak. Kalau bisa seumum mungkin. Nah ini masuk akal. Nah kalau saudara lihat bahwa Tuhan itu membangun bait Allah, Tuhan diam di tengah-tengah mereka. Rumah Tuhan itu menunjukkan karakter Tuhan. Tuhan ingin menggambarkan siapa dirinya melalui desain tatanan bait Allah dan semua ritual korban. Alat-alatnya, alat ritual korban persembahan itu menunjukkan karakter Tuhan.
Apa yang mau ditunjukkan? Bahwa Tuhan itu Tuhan yang kudus. Dia adalah Tuhan yang tidak bisa berkompromi dan mentoleransi dosa. Karena itu perlu ada altar. Kenapa ada altar? Karena di altar ada pertumpahan darah. Ada hewan yang dikorbankan. Nah di altar ini kalau saudara baca di Keluaran, korbannya juga ada 5 macam korban. Korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, korban keselamatan. 5 by the way adalah angka anugerah. Kelima macam korban itu di mana apa? Hewan disembelih, dikorbankan, ada darah yang tercurah. Korban tersebut mempunyai tujuan yang berbeda, tapi intinya sama, atonement. Atonement itu bahasa Inggris diterjemahkan adalah penebusan atau pendamaian. Di mana tindakan pendamaian dan penebusan dalam konteks itu berhubungan dengan dosa dan pelanggaran bangsa Yahudi di hadapan Tuhan. Kenapa kok perlu ada altar? Karena Tuhan itu kudus. Makanya Ibrani 9 ayat 22b, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itulah sebabnya harus ada penumpahan darah. Kenapa? Karena bangsa Israel manusia berdosa dan dosa harus ada konsekuensinya. Dan untuk bertemu dengan Tuhan maka harus ada penebusan dan pendamaian melalui apa? Dosa manusia itu ditransfer ke binatang, darahnya dicipratkan, darahnya tertumpah sehingga ketidakbercacatan dan ketidakbercelaan binatang itu bisa menjadi lambang di mana kita diampuni. Nah selain itu, kalau sudah perhatikan tadi ini gambar ini, ya saya masih ada di bait Allah ya. Semua material itu yang terbaik dan yang termurni. Dari tembaga murni, emas murni. Jadi kalau saudara lihat masuk ke dalam ruangan itu, ruangan kudus itu semuanya emas murni. Jadi semakin dekat sama ruang maha kudus, tempat hadirat Tuhan, itu semakin murni dan desainnya semakin megah, menunjukkan apa? Semakin dekat semakin kita kagum, semakin dekat kita semakin heran, semakin kita gentar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kudus dan dahsyat. Dan di ruang maha kudus itu ada tabut perjanjian di mana Tuhan yang kudus itu bersemayam dan bertahta. Di sana ada Shekinah glory, ada Kaboth, itu adalah hadirat dan kemuliaan Tuhan di sana. Ada orang masuk tidak siap, berdosa, mati langsung. Jadi itulah yang menjadi tatanannya. Nah ada yang menarik saudara, bahwa di atas tabut perjanjian itu ada yang namanya tutup pendamaian. Adalah mercy seat. Apa saudara? Mercy seat, tutup pendamaian. Nah di Keluaran 25 ayat 7 dikatakan, 17 ayat berkata begini. Juga Tuhan tuh bilang gini, engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni. Itu untuk menutup apa? Tabut perjanjian. Nah mungkin saya akan jelaskan secara cepat ya. Tabut perjanjian itu diisi 3 hal. Ada 3 barang di tabut perjanjian. Apa isinya? Yang pertama, tongkat Harun. Yang menggambarkan apa? Kepemimpinan Tuhan yang hidup. Yang kedua, buli-buli emas yang berisi mana. Yang menggambarkan pemeliharaan Tuhan dan penyediaan Tuhan. Yang ketiga, 2 loh batu isinya 10 perintah Allah. Yang menunjukkan standar kekudusan Tuhan. Nah bangsa Israel memberontak terhadap ketiga-tiganya. Memberontak terhadap kepemimpinan Allah, memberontak terhadap penyediaan dan pemeliharaan Allah. Mereka nggak puas dengan mana, mereka minta yang lain, mereka bersungut-sungut minta ke Mesir gitu ya. Dan yang ketiga, mereka berzina, mereka mencuri, membunuh, melanggar semua standar kekudusan Allah. Semestinya dihukum, tetapi pelanggaran bangsa Israel itu ditutupi oleh apa? Tutup pendamaian, mercy seat. Menunjukkan apa? Ini yang kedua, Tuhan itu kudus, tetapi Tuhan juga Tuhan yang berbelas kasihan. Dan setiap tahun, perhatikan, ada hari raya Yom Kippur, di mana imam besar masuk ke ruang maha kudus dengan apa? Memercikkan darah. Jalan 7 langkah, percikan darah. Percikan darah. 7 langkah, percikan darah. Sampai di depannya tutup pendamaian itu. Dia memercikkan darah. Darah hewan di atas tabut perjanjian. Dan Tuhan mengampuni dosa seluruh umat selama 1 tahun.
Ini adalah namanya Atonement Day, hari penebusan. Nah, apa yang Tuhan lihat di atas tabur perjanjian? Mercy seat, ada darah yang tertumpah di atas belas kasihan, penutupan belas kasihan. Makanya di Keluaran 25 ayat 22 dikatakan, di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dia akan mengampuni dosa umat Israel. Yang dihakimi adalah korban yang ditumpahkan darahnya. Yang menerima belas kasihan dan pengampunan adalah bangsa Israel. Di atas tutup pendamaian. Nah, perhatikan ya, ini adalah pesan Injil. Ada banyak orang yang ingin menekankan kekudusan Tuhan. Betul nggak? Betul. Tuhan itu kudus. Tapi kalau cuma hanya itu, maka kita hanya takut sama Tuhan. Takut dihukum. Tapi Tuhan juga Tuhan yang berbelas kasihan. Tapi ada orang yang ingin menekankan belas kasihan Tuhan tanpa kebenaran. Apakah Tuhan mengasihi? Yes, Tuhan mengasihi. Tuhan berbelas kasihan? Yes, Tuhan berbelas kasihan. Saudara lihat, desain tabernakel ini dua-duanya ada. Kebenaran, kekudusan ada, tetapi belas kasihan ada. Kita melihat bahwa kekudusan Tuhan dan belas kasihan Tuhan tidak berkompetisi. Dua-duanya ada dan tidak dikompromikan. Dan bukan hanya itu. Tuhan itu kudus, Tuhan itu penuh belas kasihan. Tetapi yang terpenting dari pembangunan tabernakel dan bait Allah adalah yang ketiga ini. Tuhan ingin tinggal lagi bersama dengan umatnya. Makanya dia buat ini di tengah-tengah kemah tabernakel. Di tengah-tengah bangsa Israel. Di Yerusalem. Jadi Tuhan bukan hanya Tuhan yang kudus. Bukan hanya penuh belas kasihan. Tetapi yang terpenting adalah Tuhan ingin tinggal lagi bersama dengan umatnya. Makanya menunjukkan bahwa melalui ini ada akses untuk bisa sampai kepada hadirat Tuhan. Nah, saudara coba ya perhatikan di sini ya. Kalau saudara melihat waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kalau saudara masih ingat di Kejadian 3 ayat 24. Ini maaf ya, bukan Kejadian 2, tapi Kejadian 3 ayat 24. Itu sebenarnya dia dikatakan ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi waktu manusia itu jatuh dalam dosa dan kemudian dihalau Tuhan, itu dikasih malaikat dengan pedang yang menyambar-nyambar. Malaikatnya apa? Malaikatnya kerub. Tidak boleh masuk ke Taman Eden karena ada pohon kehidupan. Nah yang menarik ya saudara. Kalau saudara masuk ke ruang kudus, jadi imam itu masuk ke ruang kudus. Dia akan ngelihat ini. Dari emas. Ini lilin yang ada 7 cabangnya. Tahu saudara, lambangnya apa? Ini lambang pohon kehidupan. Seakan-akan Tuhan ingin nunjukin. Aku itu ingin bawa pohon kehidupan kembali ke manusia. Dan dari emas. Dan imam besar itu masuk. Dia mempersiapkan diri di ruang kudus. Masuk ke ruang maha kudus. Dia ketemu apa? Tabut perjanjian. Dan di situ ada tutup pendamaian. Seakan-akan ini mengartikan apa? Manusia gagal datang kepada Tuhan. Gagal kudus. Tapi Tuhan mau datang kembali cari manusia berdosa. Mau membawa kembali yang dulu hilang. Dan saudara lihat ada malaikat kerub. Malaikat kerub di sini tidak menyambar-nyambar dengan pedang lagi. Tapi apa? Menyembah Tuhan. Maksudnya apa? Diajak. Ada sebuah undangan kepada saudara dan saya. Bait Allah adalah tempat di mana Taman Eden dan bumi yang dikutuk ketemu. Di mana Tuhan yang suci bersemayam dekat dengan umatnya yang berdosa. Jadi itu makna bait Allah. Sudah melihat ini ya? Panjang ya penjelasannya. Perlu supaya saudara tidak cuma pakai ini saja, tapi juga pakai ini. Ya, jadi ini dan ini dua-duanya sama. Oh, ternyata Tuhan yang suci dari zaman dulu itu ingin dekat sama umat yang berdosa. Nah, di sini baru dekat. Nanti saudara akan lihat. Ternyata Tuhan yang suci bukan hanya mau dekat, tetapi dia mau tinggal di hati saudara. Kemudian kita masuk. Mengapa bait Allah disucikan oleh Yesus? Kenapa Yesus marah? Nah, ini saudara, 2A. Yesus ingin meluruskan esensi spiritualitas yang sesungguhnya
dalam ibadah dan penyembahan. Karena dia bilang begini, ada tertulis rumahku akan disebut apa, saudara baca sama-sama? Rumah doa, tetapi kamu menjadikannya apa? Sarang penyamun. Saudara, Yesus marah karena orang-orang datang itu tidak sungguh-sungguh. Mereka tidak benar-benar ketemu dengan Tuhan. Mereka nggak menghormati tujuan bait Allah itu secara keseluruhan. Jadi gini ya ceritanya, orang-orang Yahudi yang merantau di luar Yerusalem pulang kampung, mereka nggak bawa hewan. Apa yang terjadi? Ya mereka harus beli hewan. Lah mereka tidak punya uang, mata uang Yerusalem. Mereka dari tempat-tempat yang lain, mereka harus tukar uang. Coba bayangkan ya, itu penuh tadi, pasarnya besar sekali. Sebelah sana jualan beda 150 poin, 70 poin, 80 poin. Semua jualan, mau menukar uang di sini. Tapi di tengah-tengah itu ada mo gitu ya. Rame ribuan bau. Lah of course mo itu pasti akan berak di sana, kencing di sana, ada yang ngasih makan di sana, yang tidak bercacat dan tidak bercela ditutupi supaya saudara bayangkan ya, mereka pasti kan cari yang tidak bercacat dan tidak bercela, tapi ini ada cacatnya dikit, ditutupi sedikit, disembunyikan, sehingga apa yang terjadi? Itu chaos. Jadi Yesus waktu masuk ke situ, itu bayangkan seperti pasar. Saudara pernah ibadah di pasar? Saya sering ya kadang-kadang ya, waktu melayani kebaktian penghiburan, di Adiasa, makan soto, makan bakmoy, makan kacang, makan jeruk. Terus habis itu cerita-cerita, ai, saya lagi khotbah, ini kasihan ini yang, yang berduka ini loh, kasihan ini berebeken kan di sana semua. Makan tahu campur, makan apa, ruame. Saya lagi berusaha khotbah ngomong yang sini nangis gitu ya saudara. Coba bayangkan, bisa gak doa seperti itu? Gak bisa saudara. Makanya kenapa kok di Gibeon tuh, kenapa kok kita itu kalau mau nikah, itu lebih suka kalau ada di tempat gereja. Kenapa? Karena saya sering di golf course, di mana gitu ya. Saya lagi khotbah, itu ada yang selfie. Gitu terus vaping. Jadi di atas itu ada asap, selfie, ngobrol-ngobrol gitu ya. Aduh ini yang mempelainya kasihan. Gimana mereka bisa khusyuk mendengarkan khotbah? Ini pernikahan sekali seumur hidup. Tapi tidak dihormati. Saudara melihat ini? Itu aja susah. Ini di pasar. Bayangkan saudara. Ayo gantian, next. Mana dombanya? Ini imam. Cepet. Ayo cepetan, doa, tunduk. Next. Jadi orang itu enggak ketemu Tuhan. Mereka cuma, ya. Gitu, enggak tahu ya, saya enggak tahu apa yang dilakukan. Langsung jalan, set gitu ya. Set. Semuanya, next. Ribuan orang datang. Sehingga ibadah dan penyembahan mereka itu hanya eksternal. Hanya ritual. Padahal seharusnya ibadah dan penyembahan itu bukan sekedar ritual eksternal. Tetapi realitas spiritualitas yang internal. Di dalam hati. Makanya Tuhan bilang rumah doa. Kenapa kok rumah doa? Saat saudara datang kepada Tuhan. Saudara hanya lakukan itu formalitas. Atau saudara bawa semua isu yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan. Saudara bawa enggak kekhawatiran? Kita ini banyak khawatir. Kenapa kok khawatir? Kurang percaya sama Tuhan. Makanya banyak kekhawatiran. Saudara waktu doa hanya mengucapkan kata-kata karena saudara sudah hafal. Baca renungan saudara karena dikasih. Atau saudara benar-benar datang dengan kesungguhan hati. Saudara bawa kekhawatiran, ketakutan, keresahan, ketidakamanan. Mungkin saudara khawatir tentang keluargamu. Ada yang kekurangan uang. Ada masalah penyakit. Masalah hubungan. Bawa kepada Tuhan. Kebencian, stres, keputusasaan. Ada dosa-dosa tersembunyi yang saudara gak bisa ngaku. Saudara perlu bawa kepada Tuhan. Ada keletihan, Tuhan aku stres, aku capek. Pernah gak dibawa kepada Tuhan? Ketidakpercayaanmu, saudara marah sama Tuhan. Datang kepada Tuhan. Masalahnya banyak orang sekarang hanya, pokoknya aku udah datang ke gereja. Aku sudah beribadah. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menopang dan memelihara kita. Set, itu sudah siap. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Amin, amin, amin. Diberkatilah, pulanglah dengan berkat Allah Bapa Putra. Aku diberkati, yes. Pulang, hanya begitu saja. Sehingga ada kepalsuan.
kemunafikan, tidak lagi bertobat, tidak lagi mengizinkan Tuhan berperkara dengan hati kita. Yang sering terjadi adalah kita jadi seperti orang Farisi. Kelihatannya putih dari luar tapi dalamnya busuk, penuh dengan tulang belulang. Itu kata Yesus sendiri. Karena itu bukan hanya perbuatan rohaninya yang dilihat Tuhan, namun Tuhan mau berperkara dengan hati kita. Di 1 Samuel 16 ayat 7 waktu Samuel ketemu sama anak-anaknya Isai mau mengurapi untuk siapa yang jadi raja selanjutnya, Samuel ngelihat mata dengan kepala, lihat yang mana berwibawa. Tapi Tuhan bilang, aku lihat hati. 2 Tawari berbicara bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk cari orang yang bersungguh hati. Wahyu 1 ayat 14 itu bicara tentang mata Tuhan itu seperti consuming fire, flaming fire. Karena dia tahu hatimu. Makanya Bapak Gereja punya istilah dalam bahasa Latin namanya coram Deo. Hidup di hadapan hadirat Allah itu tidak bisa disembunyikan. Di depan mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Hatimu itu terekspos. Bagaimana waktu saudara beribadah sama Tuhan? Apakah saudara beribadah hanya karena rutinitas? Atau saudara membuka hatimu? Di mana hatimu? Dan ini menggiring kepada poin 2B. Yesus meluruskan otoritas dan tujuan yang sesungguhnya di dalam ibadah dan penyembahan. Kalau saudara lihat dibilang rumahku akan disebut rumah doa. Tuhan bilang rumahku ini. Ini bait Allah, ini rumahku. Kamu jadikan sarang penyamun. Kapan kita membuat ibadah dan penyembahan menjadi seperti sarang penyamun? Bahasa Inggrisnya den of thieves. Nah mungkin saudara bilang, itu loh gara-gara penukaran uang dan hewan-hewan yang rame itu. Sebenarnya itu bukan itu. Tapi gini saudara. Di dalam bait Allah itu ada motivasi untuk berdagang. Uang itu mau dijadikan motivasi untuk menggeser Tuhan keluar dari pusat penyembahan mereka. Itu yang jadi masalah. Nah, message-nya untuk kita apa? Berapa kali kita menggeser Tuhan di dalam hidup kita? We push God out. Kita dorong Tuhan keluar dari pusat penyembahan, yaitu hati kita. Saat kita menjadikan hal-hal lain selain Tuhan yang menjadi tujuan dari penyembahan dan ibadah kita, kita sedang bertransaksi jual beli dengan Tuhan. Perhatikan saudara, kita suka Tuhan seringkali bukan karena Tuhan, namun karena apa yang bisa kita dapat dari Tuhan. Kita suka Tuhan karena berkatnya, pemeliharaannya, kelegaannya. Saat kita menjadikan hal-hal lain selain Tuhan menjadi yang terutama, siapa yang jadi otoritas? Bukan lagi Tuhan, tetapi kita. Siapa yang menjadi tujuannya? Bukan lagi menyembah Tuhan, tetapi untuk diri kita, kenyamanan kita, penghargaan diri kita, status kita, kontrol kita. Itu yang sering terjadi. Itulah sebabnya Yesus marah dan membersihkan bait suci. Mungkin sudah bilang, masa sih pastor, apa yang salah sih? Kita perlu realistis. Perhatikan saudara, hal apapun yang mengambil peran Tuhan serta menggeser Tuhan dari pusat penyembahan, yaitu bait Allah, di dalam hati kita, akhirnya akan selalu mengecewakan dan menghancurkan. Kalau di zaman itu pusat penyembahan adalah bait Allah di Yerusalem, di zaman sekarang pusat penyembahan itu di hati saudara. Siapa, apa yang menggeser Tuhan dari pusat penyembahan di hatimu? Saya kasih contoh ya. Saya gak mau kasih contoh Anda sebagai orang tua, tapi gini. Anda jadi anak aja. Berapa dari kita memiliki orang tua yang menjadikan kita anak pusat kehidupan mereka. Sehingga semua pusat kehidupan mereka, makna hidup orang tuamu itu adalah kamu. Alasan mereka terus tetap menikah adalah anak-anak. Alasan mereka kerja keras adalah anak-anak. Alasan mereka benar-benar mengorbankan segala sesuatu adalah anak-anak. Dan Anda itu jadi pusat kehidupannya orang tuamu. Saya yakin orang tuamu pasti sangat controlling. Pasti jodohmu dia pastikan. Kamu mau sekolah apa dia pastikan.
Apa yang terjadi? Pasti kamu sering konflik sama papa mamamu, betul nggak? Kamu sering kerasa terkungkung, aduh aku gak bisa apa-apa. Papa mamaku tuh sangat mengontrol aku. Kenapa? Karena saudara jadi berhalanya mereka. Saudara jadi pusat penyembahannya mereka. Dan pada waktu hal itu, apapun itu. Dalam kasus ini adalah Anda sebagai anak. Menjadi pusat kehidupan mereka. Anda ada di tempat ruang maha kudusnya mereka. Sehingga mereka rela mengorbankan segala sesuatu. Bahkan perasaanmu. Demi mendapatkan apa yang mereka pikir akan memuaskan hati mereka. Kalau anakku jadi dokter, aku bangga. Kalau anakku soge, aku bangga. Kalau anakku nikah sama sana, wah aku. Itu bukan Tuhan lagi. Tapi saudara jadi berhalanya papa mamamu. Balikan. Mungkin saudara mengulang sama anakmu. Ganti anak dengan uang. Ganti itu dengan jabatan. Ganti itu dengan pabrikmu. Ganti itu dengan bisnismu. Akhirnya apa? Pasti kecewa. Saudara tidak mau mengecewakan? Orang tuamu merasa, kamu kurang cukup, kamu kurang soge. Kamu jadi dokter kok cuma segini aja. Mantuku kurang ayu. Mantuku kurang soge. Gak kayak sana, gak kayak sini. Selalu kurang. Kenapa? Karena kecewa. Nah ini sangat merusak. Bukankah itu yang terjadi? Makanya Tim Keller bilang begini. If your God never disagree with you, continue to agree with you. Maybe you just worshiping an idolized version of yourself. Jika Tuhan yang kamu sembah tidak pernah berbeda pendapat denganmu, menegur kamu, membuat kamu bertobat, kamu mungkin hanya menyembah Tuhan versi ideal dirimu sendiri. Kita sedang menyembah diri kita sendiri, keinginan kita. Itulah sebabnya Yesus ingin membersihkan bait Allah dari penyembahan palsu dan ritual kosong yang ada di dalamnya. Tuhan ingin membersihkan pusat penyembahan yang ada di dalam hati kita. Apa motivasimu? Apa yang ada di dalam hati kita semua? Seharusnya Yesuslah otoritas, pemilik, dan tujuan hidup kita yang sebenarnya, yang kita dambakan. Dia berhak memporak-porandakan serta menata ulang hati kita, seluruh aspek kehidupan kita untuk kebaikan saudara, supaya kita itu hidup sesuai dengan kehendaknya. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Saudara perhatikan, kalau pusat penyembahan bangsa Israel itu bait Allah, pusat penyembahan kita adalah hati kita. Seperti Yesus di Minggu Palma, masuk ke Yerusalem, dia masuk ke bait Allah. Izinkan hari ini, Yesus masuk ke hatimu dan membersihkan dan memurnikan seluruh isi hatimu. Izinkan dia menata ulang isi hatimu. Bukan hanya ikutan seminar, bukan hanya ikutan teologi, sekolah teologi atau mungkin ikut APS. Belajar di sana topik ini untuk membuat aku sukses, membuat aku bahagia, membuat aku lega, membuat aku damai. Kalau itu tujuannya, Anda masih membuat pusat penyembahan di dalam hatimu seperti sarang penyamun. Berjual beli. Mungkin saudara bilang, pastor saya nggak kayak gitu kok. Saya seneng kok doktrin. Saya seneng teologi. Saudara, saya sering ketemu sama orang yang jago doktrin dan jago teologi, pengetahuan teologi dan doktrinnya tinggi sekali. Namun jika teologi dan doktrin saudara tidak menata ulang hati saudara, maka Anda sedang membuat hatimu menjadi sarang penyamun. Anda sedang berjual beli. Kita bertransaksi untuk cari penerimaan, penghargaan. Pengetahuan itu Anda pakai untuk serang orang lain, supaya Anda merasa baik. Sebenarnya kita sedang berjual beli. Yang ketiga, apa makna Injil di balik penyucian bait Allah oleh Yesus bagi kita? Saudara, di sini kita perlu melihat koneksi Injilnya, the gospel connection. Kenapa penyucian bait Allah ini penting untuk kita hari ini? Karena kalau kita menyimak perjanjian baru dan melihat dari sisi sejarah penebusan, redemptive historical view, ada yang menarik. Karena kalau saudara lihat di Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia
dan diam di antara kita. Diam di situ adalah skenoo, yang artinya adalah kemah, berkemah. Bahasa aslinya bertabernakel. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Loh, yang bisa lihat kemuliaan kan hanya imam besar. Masuk ke ruang Maha Kudus yang harus ciprat-cipratkan darah tadi. Tetapi dibilang oleh Yohanes, kita melihat kemuliaannya dan dia berkemah, bertabernakel bersama dengan kita. Diam itu skenoo, bertabernakel. Perhatikan di sini. Firman itu menjadi manusia. Siapa itu? Yesus. Bertabernakel, tinggal dengan kemuliaannya bersama dengan kita. Nah, ini menarik, saudara. Saya akan tunjukkan kepada saudara di teks. Kalau kita kembali kepada teks kita, ada yang menarik bahwa setelah Yesus menyucikan bait Allah, di ayat ke-14, Matius 21 ayat 14, baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya di dalam bait Allah itu. Dan mereka apa? Disembuhkannya. Jadi perhatikan, setelah Yesus menyucikan bait Allah, Yesus menyembuhkan yang sakit. Nah, perhatikan di sini. Yesus menyembuhkan saat berada di dalam bait Allah. Dia merawat mereka yang terluka, mereka yang buta, timpang. Buta melihat, timpang berjalan, tuli mendengar, dan lain-lain. Apa aplikasinya? Perhatikan. Kesembuhan penyakit fisik setelah penyucian bait Allah adalah suatu bayangan akan karya penebusan Kristus yang membuka suatu jalan masuk pada pembersihan hati kita, serta pengampunan dosa dan pentahiran kita yang percaya kepadanya. Perhatikan di sini. Tabernakel Musa atau bait Allah itu hanyalah bayangan dari tabernakel atau bait Allah yang sesungguhnya di perjanjian baru. Siapa bait Allah dan tabernakel di perjanjian baru? Itu kita bicara tentang Yesus Kristus. Kalau dulu harus lewat ruang kudus dan ruang Maha Kudus, dulu harus lewat imam besar, Yesus Kristus sekarang adalah akses jalan masuk kita kepada hadirat Tuhan, pada perkenanan Tuhan, pada kemuliaan Tuhan. Dialah aksesnya. Ada satu ayat di Yohanes 2 tentang Yesus yang menyucikan bait Allah. Dia, saudara nanti bisa baca ya nanti. Tapi Yohanes 2 berkata begini. Setelah Yesus menyucikan bait Allah, dia bilang begini. Ayat 19. Orang-orang Yahudi nantang. Kamu marah-marah gini. Tanda apa yang bisa kamu tunjukkan supaya kami gak berjual beli lagi? Bilang gitu. Yesus bilang, ini yang akan jadi buktinya. Ini tandanya. Runtuhkanlah bait Allah ini. Dia nunjuk bait Allah, rumah Allah ini. Aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Apa maksudnya? Apa maknanya kok dia bisa bangun 3 hari? Saudara masih ingat? Yesus disalib hari Jumat. Tapi kemudian 3 hari kemudian Yesus bangkit. Di Ibrani 10 ayat 11 dia berkata, kitab Ibrani menjelaskan tentang ritual-ritual. Dia bilang, setiap hari para imam berdiri dan melakukan upacara keagamaannya. Mereka mempersembahkan korban yang sama berulang-ulang setiap hari. Tetapi semua korban itu tidak dapat menghapus dosa. Ayat 12 baca sama-sama ya. Perhatikan ya. 1, 2, 3. Kristus mempersembahkan hanya satu korban. Untuk apa? Semua dosa. Dan korban itu apa? Cukup untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oh, cukup untuk selama-lamanya. Korban yang dilakukan imam itu hanya simbol, tidak dapat menghapus dosa, tetapi hanya menutupi dosa dengan darah binatang untuk sementara waktu. Tetapi melalui Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia adalah korban pengganti, korban penebusan. Dia adalah imam besar agungnya. Dia tidak pakai binatang, dia tidak mengirim orang lain untuk dikorbankan. Dia beri dirinya sendiri. Dia yang menjadi korban yang sempurna. Itulah sebabnya kita tidak perlu imam besar lagi, karena kita memiliki imam besar pengantara yang sempurna. Yesus disembelih menjadi korban
yang sempurna. Itulah sebabnya saudara, karena pengorbanan Yesus. Kalau saudara baca seterusnya di Ibrani 10. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk kemana? Ke dalam tempat kudus, di ruang maha kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Saudara masih ingat ruang kudus dan ruang maha kudus? Yang memisahkan adalah korden, tabir. Waktu Yesus berkata, sudah selesai. Apa yang terjadi? Tabir itu sobek dari atas ke bawah. Dikatakan tabir itu yaitu siapa? Dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dan sekarang imam besar itu di mana? Tinggal di dalam hati saudara dan saya. Ayat 22, baca sama-sama ayat 22. 1, 2, 3. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena apa? Hati kita telah apa? Dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara, ini yang dikatakan Tuhan. Tirai itu sobek dari atas ke bawah, menunjukkan bukan karya manusia. Kalau manusia itu gunting dari bawah ke atas. Tapi Tuhan yang melakukannya buat saudara. Yesus Kristus adalah tabernakel, adalah bait Allah yang sempurna bagi kita. Yang setuju katakan amin. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi. Seorang hamba Tuhan pernah bercerita tentang seorang anak kecil bandel, yang saking bandelnya dia sering pulang rumah terlambat. Pulang sekolah. Orang tuanya memperingatkan si anak, kamu harus pulang tepat waktu tiap hari, karena kamu harus bikin PR, harus makan malam. Tapi bagaimanapun si anak selalu telat. Dikasih peringatan sekali, 2 kali, ketiga kali. Orang tuanya bilang, kalau besok telat akan ada hukuman, akan ada konsekuensi. Dan beneran, besoknya si anak ini lupa lagi. Dia main, dia pulang telat, tidak bikin PR, dia pulang pas makan malam. Karena sudah matahari terbenam. Maka papa mamanya suruh dia mandi dan suruh duduk di meja makan. Anak laki-laki ini duduk di meja makan, dia menatap piringnya. Cuman ada segelas air dan sepotong roti kering. Dia bilang, kamu hari ini gak makan. Anak itu duduk, lihat piringnya kosong, roti kering. Dia lihat piring papanya, ada rib eye tenderloin dengan sayur dan ada kentangnya. Dia lihat mamanya, makanannya full, dia tidak bisa. Mereka berdoa. Setelah selesai berdoa, ayahnya sebelum makan, dia ngelihat anaknya tertunduk sambil nangis. Karena anaknya tahu dia bersalah dan dia menanggung konsekuensi. Sang ayah menunggu sejenak. Kemudian dengan tenang mengambil piring anak itu, meletakkan di depan dirinya. Kemudian piring yang penuh dengan rib eye, dengan steak itu dikasihkan ke anaknya. Anaknya kaget. Papanya bilang, makan. Terus, papa gimana? Papa makan yang ini. Dan anak laki-laki itu sangat tersentuh. Setelah anak laki-laki itu bertumbuh dewasa, dia berkatakan, sejak malam itu, aku ngerti apa yang papaku lakukan. Aku jadi kenal apa yang namanya kasih karunia. Saudara, Anda mengerti betapa besar kasih karunia Tuhan bagi saudara? Kristus menukar piring kita dengan piringnya. Kristus menanggung dosa kita supaya kita menerima perkenanannya dia. Yesus harus mati supaya kita menerima kehidupan. Yesus harus ditolak supaya saudara dan saya diterima. Yesus harus dihukum supaya saudara dan saya dapat diampuni. Yesus harus disiksa dengan cara yang mengerikan supaya saudara dan saya dapat disembuhkan.
Yesus terpisah dari Bapanya. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya saudara dan saya dapat disatukan dan didamaikan dengan Allah Bapa selama-lamanya. Melalui Kristus, kita dapat masuk dekat dalam tempat kudus Tuhan. Kita memiliki penerimaan Tuhan. Kita memiliki perkenanan Tuhan. Di dalam Kristus, sekarang kita menjadi bait Allah. Karena Kristus tinggal di dalam kita. 1 Korintus 3 ayat 16. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Bagaimana mungkin kita yang masih jatuh bangun di dalam dosa bisa jadi bait Allah. Dan ada roh Allah yang diam di dalam kita. Karena kita ada di dalam Kristus. Dan Kristus melalui salibnya menjadi bait Allah yang sempurna bagi kita. Sehingga Tuhan dapat tinggal bersama dengan kita. Itulah yang namanya Immanuel. God is with us. Kalau saudara lihat sejarah, Tuhan selalu bersama dengan umatnya di Taman Eden. Dia bersama dengan umatnya. Bangsa Israel di padang gurun, Tuhan bersama dengan mereka. Di mana? Tabernakel Musa. Bangsa Israel di dalam Yerusalem, di mana? Tuhan, di bait Allah. Sekarang, apapun musim hidupmu, saat ini saudara mungkin menangis karena saudara sedang mengalami penderitaan. Ingat, Immanuel, di dalam Kristus Yesus, saudara disertai Tuhan. Saudara mengalami penyakit, sakit penyakit, remember, Sang Penyembuh itu bersama dengan saudara. Kalau saudara saat ini sedang menangis, sedang mengalami pergumulan, ingat, Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Amin saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kalau saudara punya kartu ini, saya akan bacakan buat saudara. Sadarkah kita bahwa kita berdosa dan tidak mampu datang kepada Tuhan? Oleh karena itu Tuhan yang mendatangi saudara. Tuhan yang membersihkan hati kita. Tuhan yang tinggal bersama dengan kita dalam kemuliaannya. Sehingga saudara dapat meninggalkan ritual agama yang transaksional. Saudara bisa bertobat dari transaksi jual beli dengan Tuhan. Saudara dapat berelasi dengan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Refleksi kita hari ini, apa yang sering membuat kita memiliki hubungan yang transaksional dengan Tuhan? Seringkali kita buat hati kita jadi sarang penyamun. Mau gak kita lepaskan itu dan mempercayakan hidup kita hanya kepada Yesus Kristus, Sang Bait Allah yang sejati itu. Amin.